حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kita masih berada pada pembahasan apa kemarin? Pembahasan tragedi kisah apa? Kisah apa kemarin? Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu dikenal dengan apa? Bai'ah tahta syajarah. Berbaiat di bawah pohon. Pohonnya kemarin apa namanya? Muhammad Ridha? Pohon samurah. Paham ya? Pohon samurah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok sampai kaum muslimin berbaiat? Diajak baiat dari Rasulullah, kenapa? Berarti kan ada sesuatu yang genting gitu loh ya. Ada sesuatu yang genting dan sesuatu yang membuat kaum muslimin kaget gitu loh. Apa? Terjadi apa di situ? Kok sampai mereka baiat? Barakallahu fikum. Antum akhaba Mu'ad, apa yang terjadi? Kok sampai Rasulullah mengajak baiat para sahabat? Kenapa? Terdengar kabar dibunuh. Simpel aja. Paham ya? Karena terdengar kabar sampai kepada Rasulullah SAW bahwasanya Utsman bin Affan itu dibunuh, sehingga nggak kembali lagi. Padahal Utsman bin Affan waktu itu kan diutus oleh Rasulullah, diutus untuk menemui apa? Orang-orang musyrikun, orang musyrikun atau kufar Quraisy agar apa? Agar menegosiasi untuk umroh. Ya itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau beliau disediakan, silakan tafadhal, tawaf pun enggak masalah. Tapi beliau enggak mau Utsman bin Affan kalau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semua kan terjadi sebelum apa? Sebelum terjadinya apa? Sulh Al-Hudaybiyah kan itu. Terjadinya ini, utusan ini sebelum terjadinya Sulh Al-Hudaybiyah. Kemarin sudah kita lewati kan? Apa? Wa kana qabla wuqu'i hadzal sulh. Sebelum terjadinya perdamaian Al-Hudaybiyah, barakallahu fikum, Rasulullah sempat mengutus Utsman bin Affan. Paham ya? Nah, perjanjian Hudaybiyah tahun berapa, bulan apa? Ihsan. Perjanjian Hudaybiyah sudah kita lewati kemarin. Sebelumnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan. Kemudian kedepannya ada perdamaian dikenal dengan apa? Sulh Al-Hudaybiyah. Bulan apa? Tahun berapa? Tahun 6 Hijriah, bulan apa? Dzulqa'dah. Berapa jumlahnya yang ikut? Waktu itu ingin ikut berangkat umroh tapi ternyata tertahan, dilarang oleh orang-orang musyrikun. Jumlahnya berapa kemarin? Taufik? Berapa jumlahnya, Bang? Kurang lebihnya 1.400. Barakallahu fikum, kaum muslimin. Tapi ternyata dihalang-halangi. Disitulah sudah kita lewati kemarin ya, terletak disitulah orang-orang muslimin merasa terdolimi. Karena dengan isi perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang enggak sabar luar biasa. Nanti disebutkan sampai sebagian para sahabat saling baku hantam, bayangkan. Karena sedih. Kenapa kok Rasulullah mau gitu loh menerima syarat yang menguntungkan mereka, tapi ternyata dibalik itu semua ada hikmahnya. Itu yang Rasulullah mau. Paham ya? Jadi Rasulullah itu Abdullah wa Rasuluh itu loh, hamba Allah dan utusannya, yakin kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Kan udah kita lewati, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata benar kan dibalik itu semuanya kebaikan. Karena enggak lama kemudian apa? Barakallahu fikum, Fathul Hudaybiyah. Inna fatahna laka fathan mubina, itu bukan Fathul Makkah ya itu ya. Itu yang sahih adalah Fathul Hudaybiyah. Paham ya? Kemudian enggak lama kemudian barulah Fathul Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu Fathul Makkah. Paham ya? Nanti disebutkan kisahnya. Kita lanjutkan barakallahu fikum setelah beliau. Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaihi menyebutkan hadis keutamaan orang yang ikut Baiatul Ridwan.
Keutamaan orang yang ikut apa? Bai'atul ridwan, la yadkhulu ahadun mimman bai'a tahta syajarah an-nar. Orang yang ikut bai'at di bawah pohon tidak akan masuk neraka. Masya Allah. Di bawah pohon apa tadi? Namanya? Naam Ahmad Samurah. Ya, naam. Kita lihat bawahnya itu, barakallahu fikum, perhatikan. Walamma faraghan Nabi sallallahu alaihi wasallam min muqaddatil musyrikin kama qaddamna, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai memenuhi apa yang diinginkan oleh musyrikin, ketetapan yaitu perjanjian Hudaybiyah sebagaimana sudah kita lewati, kata beliau, syara'a fit tahallul min umratihi, kemudian beliau memulai tahallul, mulai untuk apa? Amalan untuk apa? Keluar dari apa? Dari umrahnya. Wa amaran nas bidzalik, kemudian Rasulullah perintahkan manusia dengan hal tersebut. Fasyaqqa alaihim, tapi mereka merasa keberatan. Paham ya? Karena Rasulullah apa perlunya? Sedangkan para sahabat mungkin masih pengennya lama gitu ya. Nah, fasyaqqa alaihim, akhirnya berat mereka. Wa tawaqqafu, mereka berhenti, enggak mau tahallul mereka. Rasulullah marah. Nah, kita lihat dulu. Raja'a apa? Na barakallahu fikum naskhihi. Karena berharap semoga syariat itu dihapus. Paham ya? Maksudnya itu kok secepat itu gitu loh. Tapi Rasulullah kan harus diikuti gitu loh. Rasulullah langsung tahallul, mereka para sahabat sebagian enggak mau, berat. Fa ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik, akhirnya dengan sebab itu Rasulullah marah. Fa dakhala ala Ummi Salamah, kemudian Rasulullah masuk, bertemu Ummu Salamah, faqala laha dzalik, kemudian Rasulullah berkata kepadanya mengenai hal tersebut. Faqalat, akhirnya Ummu Salamah mengatakan, "Ukhruj anta ya Rasulullah." Keluarlah engkau wahai Rasulullah. Fadbah hadiyak, sembelihlah 6 hewan sembelihanmu, wahlik ra'sak, dan cukurlah rambutmu, wan nas yatba'unaka ya Rasulullah, manusia pasti akan mengikutimu wahai Rasulullah. Akhirnya fa kharaja fa fa'ala dzalik, Rasulullah keluar dan melakukan hal tersebut. Fa badaran nas ala muwafaqatihi, akhirnya langsung manusia bersegera mengikuti, mencocoki apa yang Rasulullah lakukan, ngikutin. Fa halaqu kullahum, mereka semuanya pun mencukur rambut. Paham ya? Mencukur bersih. Nanti ada taksir. Taksir itu cuma memotong mendekkan, mengurangi rambutnya, enggak bersih. Nah, kita lihat sini. Illa Utsman bin Affan wa Abu Qatadah Al-Harits ibn Rib'i, kecuali 2 orang. Utsman bin Affan sama Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i. Kedua sahabat tersebut fa innahuma qassara. Mereka berdua barakallahu fikum tidak mencukur habis rambutnya, cuma memendekkan. Paham ya? Ya, wa na'am. Dzakarahu Suhaili fi Raud al-Unuf. Ini kitab, nama kitab. Kesimpulannya barakallahu fikum di sini, Rasulullah SAW sempat marah karena para sahabat tidak mau mengikuti apa? Ketika Rasulullah tahallul. Akhirnya Rasulullah benar-benar keluar langsung mempraktekkan apa yang diusulkan oleh Ummu Salamah tadi. Terjadilah apa yang terjadi. Para sahabat mengikuti perbuatan Rasulullah SAW kecuali 2 sahabat tadi itu. Wa kada ba'dhum yaqtulu ba'dan ghamma. Penting ini. Sebagian mereka hampir membunuh sebagian yang lainnya. Kenapa? Karena sedih. Kenapa sedih? Kenapa kok Rasulullah mau menerima syarat yang apa? Yang zahirnya merugikan kaum muslimin itu loh. Syarat Sulh Hudaybiyah. Kan zahirnya merugikan kan? Tapi kenapa Rasulullah mau gitu loh? Sehingga para sahabat pun merasa kita kan benar, kita kan yang di atas al-haq gitu loh. Kok malah menerima nurutin syarat mereka gitu loh. Kita lihat, li'annahum yarawna al-musyrikin qad alzamuhum bisurutin kama ahabbu wa ajabahum sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Kenapa kok saling baku hantam? Hampir-hampir mereka saling baku hantam, saling membunuh dikarenakan sedih. Kenapa demikian? Dikarenakan kaum muslimin memandang orang-orang musyrikin itu, mereka meletakkan syarat-syarat sesuai dengan apa keinginan mereka. Memang benar kan syaratnya? Kalaupun umrah cuma 3 hari, enggak boleh lebih. Itu pun enggak boleh bawa senjata, tampakkan senjatanya. Ya enggak? Kemudian barakallahu fikum, tahun depan kalau mau umrah, enggak boleh tahun tersebut. Paham ya? Suruh pulang lagi tahun depan baru bisa. Gencatan senjata hudnah selama 10 tahun. Ya enggak? Kalau ada orang musyrikin yang ikut Rasulullah membalikkan ke orang-orang musyrikin. Paham ya? Nah, kemudian apa barakallahu fikum, kalau ada dari kalangan muslimin yang ikut orang musyrikin enggak boleh dibalikkan. Kan mendolimi seakan-akan ya. Nah, barakallahu fikum, tapi dibalik itu semuanya sudah kita jelaskan ada manfaat bagi kaum muslimin.
yaitu selama 10 tahun bebas dakwah. Enggak ada kendala wala larangan dari orang musyrikin, pokoknya bebas. Sehingga karena bebas dakwah itu banyaklah orang yang masuk Islam. Berarti ada manfaatnya di balik itu semuanya ya. Rasulullah ketika memenuhi syarat-syarat mereka bukan karena hawa nafsu, wahyu dari Allah Taala gitu loh ya. Tapi para sahabat kan menganggap kita ini pemberani, kita yang benar kok malah. Nah, Rasulullah malah memenuhi barakallahu fikum mengikuti apa syarat mereka. Wa ajabahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Rasulullah malah memenuhi permintaan mereka. Wa hadza min faratis syaja'atihim. Ini termasuk apa? Sikap kuatnya keberanian mereka radhiyallahu anhum. Wa hirsihim ala nasril Islam, dan semangatnya mereka untuk menolong agama Islam. Karena begitu semangatnya mereka itu enggak pengen ditipu, dirugikan oleh orang kafir itu loh. Walaupun di balik itu semuanya apa? Sudah kita lewati. Ada manfaatnya atau tidak untuk kaum muslimin? Ada manfaatnya sulh Hudaybiyah. Paham ya? Selama 10 tahun bebas dakwah. Bisa mendakwai raja-raja yang di luar barakallahu fikum kota Makkah dan Madinah misalkan. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Walakinnallaha azza wa jalla a'lamu bihaqa'iqil umur wa masalihihim wa masalihha minhum masyaallah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang apa? Hakikat semua perkara dan juga apa? Kepentingan-kepentingan di balik itu semuanya untuk apa kaum muslimin. Tahu. Jadi walaupun istilahnya apa Rasulullah memenuhi syarat-syarat yang mereka letakkan, tapi di balik itu semuanya ada hikmah. Di balik itu semuanya ada hikmah. Bukan karena hawa nafsu, bukan ya. Tapi ada hikmah, dan tentunya ketika Rasulullah SAW memenuhi syarat mereka tersebut, ada apa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujung-ujungnya siapa yang batalkan duluan? Belum ada 10 tahun sudah dibatalkan oleh mereka, orang musyrikin. Akhirnya terjadilah pertempuran, peperangan. Enggak sabar mereka. Jadi seringnya kalau yang namanya orang kufar musyrikin, dimanapun mereka berada, kadang mereka itu kalau kalah minta hudnah. Hudnah itu gencatan senjata sementara. Itu seringnya yang batalkan mereka, seringnya. Jarang sekali kaum muslimin batalkan apa perjanjian kalau mereka enggak ngawali. Paham ya? Dulu ketika perang di Damas melawan Syiah Rafidhah saat itu, pernah ada gencatan senjata beberapa waktu. Ya, mungkin enggak sampai beberapa hari, hanya beberapa jam saja. Sepakat. Enggak ada yang menembak, katanya. Paham ya? Akhirnya salinglah saling masukkan bantuan dari luar, dari ikhwah kita atau semisalnya. Ternyata mereka yang awali duluan. Ikhwah kita ditembak, di sniper. Paham ya? Itu contoh aja. Contoh bahwasanya orang-orang kufar itu ketika ada peperangan, seperti contohnya ini, sulh Hudaybiyah atau yang semisalnya, itu kalaupun adakan gencatan senjata, seringnya mereka batalkan. Karena mereka itu pengen mencari kesempatan itu loh. Paham ya? Dan mereka enggak akan kuat untuk apa? Memegang perjanjian tersebut. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa li hadza lamma sarafa sallallahu alaihi wasallam raji'an ila al-Madinah anzalallahu azza wa jalla alaihi surat al-Fath bi kamaliha fi dzalik masyaallah. Oleh karena ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah, langsung Allah Ta'ala turunkan satu surat sempurna, surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Antum lihat sendiri kisahnya, itu bukan Fathu Makkah ya, itu Fathu Hudaybiyah. Paham ya? Nah, kita lihat penjelasannya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innakum ta'udduna al-fatha Fathu Makkah." Sesungguhnya kalian itu menganggap Al-Fath dalam surah Al-Fath itu Fathu Makkah. Padahal wa innama kunna na'udduhu Fathul Hudaybiyah, ya kan? Padahal kami menganggap itu adalah Fathul Hudaybiyah. Bedakan ya. Jadi surat Al-Fath itu bukan Fathu Makkah tapi Fathul Hudaybiyah. Lah terus mana yang barakallahu fikum Fathu Makkah? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu baru Fathu Makkah. Barakallahu fikum. Yang Fathu Makkah terjadi pada tahun berapa? Tahun 8 Hijriah, setelah apa? Sulh Hudaybiyah 2 tahun kemudian kan. Barakallahu fikum. Awal mulanya kan mau umrah, disuruh pulang, jangan umrah dulu, setahun depan baru boleh masuk. Ternyata alhamdulillah enggak lama kemudian mendapat kabar gembira Fathul Hudaybiyah, kemudian enggak lama kemudian dapat kabar gembira Fathu Makkah. Wa sadaqa radhiyallahu anhu. Dan benar apa yang diucapkan oleh
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Fa inna Allah 'azza wa jalla ja'ala hadhihi as-sabab fi fath Makkah." Maka sungguhnya Allah Taala menjadikan ini sebab diberikan kemenangan Fatu Makkah. Paham ya? Memang Fatu Hudaybiyah pertama itu sebabnya di antaranya, kemudian muncullah yang kedua Fatu Makkah. Kama sanadkuruhu ba'd insyaallah taala, sebagaimana kami akan menyebutkan barakallahu fikum pembahasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, kata beliau. Kesimpulannya, pembahasan yang kita bahas ini yaitu Ghazwah Al-Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Tidak ada peperangan, yang ada perdamaian. Dengan perdamaian yang seakan-akan zahirnya merugikan kaum muslimin, tapi di balik itu semuanya ada hikmah dan bahkan menguntungkan kaum muslimin. Karena di situ barakallahu fikum hafizakumullah, sempat siapa yang sahabat yang sempat marah? Enggak terima siapa? Ingat enggak kemarin? Langsung dia marah, enggak terima dengan keputusan tersebut, yang akhirnya datangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa? Antum? Antum? Marah dia. Setelah marah, nanya, "Bagaimana pendapat engkau ya Abu Bakrin?" Dan semakna. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Aku yakin bahwasanya Muhammad itu Abdul wa Rasuluh." Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, percaya dengan apa? Dengan dibalik syarat-syarat tersebut pasti ada apa? Ada hikmahnya. Kami akhirnya luluh hatinya. Sahabat tersebut luluh hatinya dan ngikutin apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa ini sahabat ini? Antum? Umar bin Khattab. Jangan lupa ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung luluh dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, "Innahu Abdullah wa Rasuluh." Sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya, tidak akan sia-sia yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan benar kan? Sudah kita lewati pembahasannya. Kemudian inti yang berikutnya adalah apa? Adalah seputar bai'atur ridwan. Itu bai'at tahta syajarah. Berbai'at di bawah pohon samurah ya. Barakallahu fikum, yang orang-orangnya langsung mendapatkan rekomendasi, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah Ta'ala telah meridai orang-orang mukminin yang mereka membaiatmu di bawah pohon. Pohon apa tadi? Samurah. Na'am barakallahu fikum. Sebab baiatnya kenapa tadi sebabnya antum? Kenapa kok ngadakan baiat? Sebabnya kenapa? Tersebarnya kabar bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh. Paham ya? Dibunuh oleh mereka. Padahal itu kabar atau isu yang tidak benar ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.